Selamat malam, kami dari PBL TRPL 411 dengan judul PBL Pengembangan Sistem Pelacakan Lokasi Aset Bergerak berbasis LoRa menggunakan integrasi GPS dan analisis jalur berbasis AI dengan anggota kelompok Sandi Saptawirayuda 4342 401009, Putri Salsana Bila 4342411003, Habibur Rahman 4342411009, Novia Lasmali Huta Barat 4342411010, Angelina Maria Anwar Mase 4342411018, dan Ridho Ihsan Fauzan 4342411028. Adapun penjelasan singkat mengenai aplikasi kami yaitu LoRaPad. LoRaPad. Topik PBL kami adalah pengembangan sistem pelacakan aset bergerak berbasis IoT menggunakan teknologi komunikasi LoRa, GPS, dan Artificial Intelligence atau AI. Sistem ini dirancang untuk memantau lokasi aset secara real-time, terutama di area yang memiliki keterbatasan jaringan internet. LoRa dipilih karena mampu mengirim data jarak jauh dengan konsumsi daya yang rendah. GPS digunakan untuk memperoleh koordinat lokasi aset secara akurat, sedangkan AI dimanfaatkan untuk menganalisis pola pergerakan dan mendeteksi rute yang tidak normal atau berpotensi menimbulkan risiko. Dengan sistem ini, proses pemantuan aset menjadi lebih efisien, akurat, dan aman. Berikut kami akan menyampaikan hasil dari luaran kami untuk mata kuliah keamanan perangkat lunak. A. Persyaratan kerahasiaan atau confidentiality. Sistem menerapkan delay 1000 detik pada proses autentikasi login seperti berikut. Lanjut, keamanan data lebih difokuskan pada enkripsi komunikasi dan kontrol akses. Seperti tadi, lalu sistem menerapkan data masking pada tampilan dashboard. Dashboardnya seperti ini, menggunakan aset transmitter. Di luaran pertama, untuk kontribusi Novia Lasmali Huta Barat, di bagian persyaratan ketersediaan atau availability, apakah diterapkan perlindungan dari upaya penghancuran software atau data dan serangan denial of service? Kami menerapkannya dengan membatasi detail koordinat lokasi dan juga menyembunyikan informasi sensitif pada sistem monitoring. Di sini adalah bukti dari luaran satu persyaratan ketersediaan. Bisa dilihat kami membatasi detail koordinat dengan hanya menampilkan aset sedang berada di mana. Persyaratan autentikasi. Apakah diterapkan autentikasi untuk memastikan keabsahan identitas pada end user? Ya, seperti login ini. Tabel database user. Apakah diterapkan autentikasi untuk administrator? Ya, ini untuk dashboard admin. Lalu apakah diterapkan autentikasi untuk super user, pengaturan dan pengguna, tabel pada database, yaitu admin. Pada bagian autentikasi, sistem LoRaPad menerapkan mekanisme login menggunakan username dan password untuk memastikan hanya pengguna yang memiliki akun yang dapat mengakses sistem. Administrator memiliki hak akses lebih tinggi untuk mengelola konfigurasi dan data sistem, sedangkan pengguna biasa hanya dapat mengakses fitur sesuai kewenangannya. Saat ini sistem menggunakan dua level pengguna yaitu admin dan user, sehingga belum terdapat super user dengan mekanisme autentikasi. Ini keamanan akses terhadap data dan konfigurasi sistem dapat terjaga. Kemudian untuk keluaran satu berikutnya, di bagian identifikasi persyaratan umum.
Di bagian persyaratan manajemen sesi, apakah diterapkan session identifier untuk melacak perilaku pengguna dan mempertahankan status terautentikasi? Iya, untuk mempertahankan status autentikasi pengguna selama mengakses dashboard. Dibuktikan melalui implementasi sistem login dan manajemen sesi. Kemudian untuk persyaratan manajemen error dan exception, apakah diterapkan perlindungan terhadap informasi error dan exception? Ya, sistem kami menampilkan pesan error umum kepada pengguna dan menyimpan detail error pada log server. Kemudian untuk bagian C, persyaratan manajemen parameter konfigurasi. Apakah diterapkan perlindungan terhadap informasi parameter dan kode konfigurasi yang menyusun software? Ya, kami menggunakan API key dan konfigurasi server yang disimpan secara aman pada server. Di poin 1.1.3, yaitu identifikasi persyaratan operasional. Persyaratan lingkungan penerapan. Keterangannya itu sistem dideploy pada server backend yang terhubung dengan LoRa dan database. Buktinya itu diagram arsitektur bisa. Persyaratan penertiban. Setiap sistem cukup menyimpan data histori, lokasi aset, dan log aktivitas dokumen dan dokumentasi sistem saja. Buktinya itu dokumentasi penyimpanan database. Persyaratan anti pembajakan atau antivirus. Apakah diterapkan perlindungan anti pembajakan atau antivirasi pada software yang akan komersial? Tidak diterapkan karena sistem ini dikembangkan perlu proyek akademik dan dikomersialisasi. Selanjutnya di poin 1.4, yaitu identifikasi persyaratan lain. Persyaratan urutan dan waktu. Apakah terdapat perlindungan terhadap kondisi resolution atau serangan time of use, TOC atau TOU? Pertanyaannya itu sistem memproses data lokasi secara teratur untuk mencegah konflik data. Keterangannya itu dokumentasi alur proses sistem. Persyaratan internasional. Keterangannya itu tidak, sistem hanya mengikuti persyaratan keamanan data dan pengembangan tata lunak yang baik. Buktinya itu kebijakan keamanan. Persyaratan pengadaan. Apakah terdapat persyaratan keamanan software sudah pada software yang akan dibeli dengan proses pengadaan? Setiap software digunakan untuk proyek pribadi, bukan untuk pemerintah. Kemudian untuk bagian klasifikasi data, di data terstruktur, apakah terdapat data terstruktur atau database pada software? Sistem kami menggunakan database terstruktur yang terdiri dari beberapa tabel dan menyimpan informasi aset dan juga data pelacakan. Berikut dari data terstruktur kami, menampilkan halaman phpMyAdmin. Kemudian untuk data tidak terstruktur, apakah terdapat data tidak terstruktur seperti gambar, video, email, dokumen, dan teks pada software? Sistem kami menyimpan foto aset dan log analisis AI sebagai data yang tidak terstruktur. Selanjutnya, di poin 1.2.2, yaitu memberi label pada data. Apakah terdapat pelabelan pada data sesuai aspek CIA? Poin 1.2.3, pemilikan dan peran pada data. Caranya itu pemilik data adalah administrator sistem yang bertanggung jawab mengelola data aset, dan monitor. Pengguna hanya dapat mengakses data sesuai hak aksesnya. Intinya itu dokumentasi hak akses. Di poin 1.1.2.4, yaitu data lifecycle manajemen data. Apakah terdapat prosedur dan praktik data lifecycle manajemen data? Caranya itu lokasi dikirim dan dari perangkat tabel location di pos OWI pada set analysis dan disimpan di history monitoring aset. Buktinya itu di database dan alur database. Di poin 1.2.5, persyaratan privasi. Caranya itu akses terhadap data aset dan lokasi dibatasi melalui autentikasi pengguna menjaga privasi Anda. Login dan control akses. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian luaran Putri Salsa Nabila. Untuk luaran yang pertama itu ada
Penilaian risiko. Apakah sudah dilakukan aktivitas penilaian risiko tersebut? Sudah. Kami melakukan aktivitas karakteristik sistem, identifikasi ancaman, identifikasi kerentanan, analitik kontrol, penentuan tingkat kemungkinan, penentuan tingkat dampak, penentuan tingkat risiko, rekomendasi kontrol, dan dokumentasi hasil. Berikut diagram arsitektur sistemnya. Dan berikut adalah hasil penilaian risikonya. Kemudian untuk bagian mitigasi risiko, apakah sudah dilakukan aktivitas berikut seperti penentuan opsi mitigasi risiko, penentuan strategi mitigasi risiko, menentukan pendekatan pada implementasi kontrol, mengkategorikan kontrol, analisis biaya dan manfaat, penentuan risiko residual. Kami melakukannya dengan dokumen analisis risiko dan kontrol keamanan sistem yang terdiri dari meningkatkan keamanan akses sistem, meningkatkan perlindungan data lokasi dilakukan melalui mekanisme login, pembatasan hak akses, dan pengamanan server. Juga dilakukan kontrol keamanan untuk mengetahui sisa risiko yang masih bisa terjadi. Untuk selanjutnya, evaluasi dan penilaian risiko. Apakah proses evaluasi dan penilaian sudah dilakukan secara berkala? Ya, saya melakukan laporan yang ada di siap PBL setiap minggu. Berikut laporan yang ada di siap PBL. Kemudian untuk luaran 2, di bagian desain kerahasiaan, apakah sudah terdapat desain aspek kerahasiaan menggunakan hal berikut, seperti teknik kriptografi ataupun penyamaran? Pada desain kerahasiaan, perancangan kerahasiaan kami menggunakan enkripsi untuk melindungi data, pengelolaan kunci secara aman, serta masking untuk menyembunyikan data sensitif dari pengguna. Kemudian untuk desain integritas, apakah sudah terdapat desain aspek integritas menggunakan hal berikut? Yang pertama hashing, yang kedua integritas referensi, dan yang ketiga penguncian sumber daya. Perancangan integritas kami mencakup penggunaan hashing untuk pengamanan data, penerapan relasi database, serta mekanisme penguncian data. Berikut dari desain integritas kami. Kemudian untuk luaran 2, bagian desain autentikasi, apakah sudah terdapat desain untuk fungsi autentikasi? Perancangan autentikasi mencakup mekanisme login berbasis username dan password yang diverifikasi untuk memastikan identitas pengguna sebelum mengakses isi sistem. Lalu untuk desain otorisasi, apakah sudah terdapat desain untuk otorisasi menggunakan mekanisme kontrol akses berikut, seperti directory, access control list, matrix control akses, kapabilitas, kontrol akses berorientasi prosedur? Perancangan otorisasi kami mencakup pengaturan hak akses berbasis peran pengguna untuk membatasi akses terhadap fitur dan data sistem. Berikut dari luaran desain otorasi kami. Didefinisikan login required kami. Apakah sudah terdapat desain untuk mendukung audit trial? Halaman login seperti ini. Login harus menggunakan username dan password. Dan password menggunakan hash. Lalu masuk ke halaman riwayat GPS. Tampilan riwayat GPS. Bagian desain akuntabilitas, sistem LoRaPet menerapkan konsep audit trail, yaitu pencatatan di setiap aktivitas penting yang dilakukan oleh pengguna. Aktivitas seperti login, pengiriman data GPS, dan pengolahan data dicatat
sehingga administrator dapat mengetahui siapa yang melakukan tindakan dilakukan dan data apa yang diproses. Dengan adanya mekanisme logging ini, setiap aktivitas dapat ditelusuri kembali. Apabila terjadi kesalahan atau insiden keamanan, bukti implementasinya dapat dilihat dari halaman riwayat data, database yang menyimpan histori serta login yang dihasilkan oleh sistem. Apakah bahasa pemrograman yang akan digunakan sudah ditentukan? Sistem mulai dikembangkan menggunakan Python dengan Flash untuk backend dan web. Untuk struktur foldernya seperti ini. Pada bagian bahasa pemrograman, kami telah menentukan teknologi yang digunakan sejak awal pengembangan sistem LoRaWAN dibangun menggunakan Python dengan framework Flash sebagai backend dan framework dan web framework. Flash dipilih karena ringan, mudah dikembangkan, serta mendukung pembuatan REST API dan integrasi dengan database yaitu MySQL. Penentuan bahasa pemrograman sejak awal membuat proses pengembangan lebih terstruktur dan memudahkan seluruh anggota tim bekerja menggunakan teknologi yang sama. Di poin di luaran dua, yaitu poin dua tentang jenis, format, jangkauan, dan panjang data. Misalnya yaitu perancangan data mencakup penggunaan tipe data yang sesuai penentuan format dan batas ini, serta validasi untuk mencegah kesalahan input dan memastikan konsistensi data. Ini yaitu tersedianya desain data penentuan tipe data serta aturan validasi pada dokumentasi sistem. 2.2.2 keamanan database. Perancangan keamanan database difokuskan pada tindakan enkripsi untuk melindungi data sensitif dari akses data. Buktinya itu tersedianya perancangan penerapan enkripsi database pada dokumentasi sistem. Selanjutnya, untuk keluaran 2, menentukan dan mengurutkan ancaman. Apakah sudah mengidentifikasi ancaman dengan metode pengkategorian ancaman? Ancaman diidentifikasi dengan cara mengkelompokkan jenis-jenis ancaman secara manual. Apakah sudah mengurutkan ancaman menggunakan kriteria pada manajemen risiko keamanan teknologi informasi? Ancaman juga sudah diurutkan berdasarkan tingkat risiko yang paling berbahaya sampai yang paling rendah. Untuk buktinya ada di data lokasi. Selanjutnya di poin 2.3.1, yaitu dekomposisi software. Terdapat dekomposisi software dengan pertimbangan aplikator, ketergantungan eksternal, titik entry, aset, attack surface, tingkat kepercayaan, analisis data, analisis transaksi, diagram data flow. Keterangannya itu sistem dipecah menjadi beberapa komponen, device, gateway, server, database, dan aplikasi. Kemudian tiap bagian dianalisis berdasarkan alur data, titik masuk, aset, serta potensi risiko programmer. Buktinya yaitu sistem ini menggunakan ketergantungan pada LoRa, jaringan LoRa, internet, dan API dengan titik entry dan device. API dan login pengguna asal utama meliputi data lokasi perangkat aplikasi. Sementara bagian yang berpotensi diserahkan API dan device. Jika kepercayaan dibedakan antara server yang lebih aman dan device yang lebih rentan. Alur data mengalir dari device hingga ke web, mencakup proses kirim, simpan, dan tampilkan data, serta digambarkan dalam diagram agar mudah dipahami. Baik, di poin 3.1 identifikasi kerentanan dan penerapan kontrol umum pada software penerapan database. Sistem dikembangkan dengan praktik sederhana dan memastikan keamanan dasar berjalan seperti menghindari akses tidak sah. Berikut adalah bukti yang tersebut. Selanjutnya, di poin 3.1 yaitu kerentanan. Kerentanan yang ditemukan dapat berupa kesalahan validasi input, konfigurasi tidak aman, atau kelemahan dalam autentikasi. Berikut adalah bukti. Selanjutnya di 3.2.3 yaitu praktek secure coding. Secure coding diterapkan dengan cara membatasi fitur akses dan fungsi yang tidak diperlukan serta memastikan kode ditulis secara aman. Belum.
Selanjutnya, Kemudian kita masuk ke dalam luaran 3. Di bagian luaran 3 ada source code versioning. Apakah source code versioning sudah diterapkan? Source code versioning kami lakukan dengan cara menyimpan file proyek secara terstruktur serta pembuatan salinan cadangan kode secara rutin guna memastikan setiap perubahan tetap terdokumentasi dan aman. Berikut adalah source code versioning kami di Visual Studio Code. Lalu untuk code analysis, apakah code analysis diterapkan menggunakan static code analysis atau dynamic code analysis? Kami menggunakannya untuk memeriksa kode secara otomatis tanpa menjalankan program dan juga dapat menjalankan program untuk mendeteksi masalah yang hanya muncul saat aplikasi berjalan. Berikut source code analysis kami di bagian terminal Visual Studio Code. Kemudian untuk bagian code review, apakah dilakukan code review secara sistematis dan manual? Kami melakukan code review secara manual untuk memastikan kualitas kode serta untuk menemukan kesalahan. Berikut adalah source code review. apakah pengembangan sudah melakukan pengujian menggunakan tools dan teknik pengujian yang sistematis? Di sini saya akan menjalankan fitur login yang berhasil. Dan di sini saya akan menjalankan fitur login yang gagal. Yaitu unit testing yang tadi. Selanjutnya, integration test, pengujian integrasi. Dashboard yang menampilkan data GPS terbaru. Sini data GPS yang terbaru. Riwayat GPS berhasil muncul pada halaman history. Selanjutnya, pengujian regresi. Semua menu masih dapat digunakan. Pada bagian developer testing, kami melakukan pengujian secara bertahap sebelum sistem digunakan. Pertama, unit testing untuk memastikan setiap fungsi seperti login dan pengiriman data GPS berjalan dengan benar. Kedua, integration testing untuk memastikan komunikasi antara perangkat GPS, back and flash, database, yaitu SQL, dan dashboard berjalan dengan baik. Ketiga, regression testing dilakukan setelah ada perubahan kode agar fitur lama tetap berfungsi. Terakhir, software testing dilakukan pada seluruh sistem untuk memastikan semua fitur seperti login, monitoring GPS, geofencing, dashboard, dan riwayat lokasi dapat berjalan sesuai kebutuhan tanpa error. Selanjutnya, untuk keluaran 3, mengamankan akses fisik ke software yang membangun kode. Apakah akses fisik ke software yang membangun kode sudah diamankan? Sudah, akses terhadap software dibatasi dan hanya diperbolehkan bagi anggota tim yang terlibat dalam proyek. Menggunakan akses control list, apakah digunakan akses control list untuk mencegah akses penggunaan yang tidak sah? Untuk membatasi akses pengguna sehingga hanya pihak yang berwenang saja yang dapat mengakses atau memodifikasi sistem. Contohnya seperti ini. Untuk bagian login hanya bisa diakses untuk admin saja. Selanjutnya luaran 4. Apakah dilakukan pengujian keamanan menggunakan hal berikut? Untuk di tim PBL saya menggunakan pengujian black box. Kami menguji fitur-fitur seperti register, login, kelola aset, analitik, AI, geofencing, dan laporan. Berikut.
Kita akan melakukan register terlebih dahulu. Setelah itu, kita login menggunakan data yang sudah kita register. Ini halaman untuk kelola asetnya. Ini halaman untuk analitik AI-nya. Ini untuk halaman geofencing. Ini untuk halaman laporan. Pengujian validasi kriptografi. Kami tidak melakukan pengujian kriptografi. Dikarenakan pengujian kriptografi tidak dilakukan karena proyek tidak mengembangkan algoritma kriptografi secara mandiri. Kemudian kita masuk ke dalam luaran 4. Di luaran 4, apakah dilakukan pengujian keamanan software untuk quality assurance? Yang pertama, pengujian validasi input. Kami melakukan pengujian untuk memastikan sistem hanya menerima data yang valid dan menolak data yang tidak lengkap atau tidak sesuai. Bila data yang diinput gagal, maka uh, pengguna tidak bisa masuk ke dalam aplikasi. Kemudian untuk pengujian kontrol cacat injeksi atau injection flow, kami tidak melakukan pengujian dikarenakan aplikasi kami masih cukup kecil sehingga tidak perlu dilakukan untuk injection flow. Kemudian untuk pengujian kontrol serangan scripting, kami juga tidak melakukan pengujian dikarenakan di aplikasi kami tidak terdapat fitur yang rentan terhadap serangan scripting pada aplikasi sesuai dengan ruang lingkup pengujian kami. Kemudian untuk pengujian kontrol nir penyangkalan atau non-repudiation, pengujian kami lakukan untuk memastikan sistem menyimpan dan menampilkan riwayat pergerakan aset sehingga aktivitas dapat ditelusuri kembali. Berikut adalah contoh non-repudiation di mana ditampilkan database dari LoRa di bagian tabel GPS history. Terekam beberapa history yang sudah dilalui oleh aset. Selanjutnya, pengujian untuk kontrol spoofing. Pengujian dilakukan untuk memastikan sistem hanya memberikan akses kepada pengguna yang memiliki kredensial yang valid sehingga mencegah upaya penyamaran identitas. Berikut contohnya. Jikalau berhasil login, langsung masuk halaman dashboard. Kalau misalnya tidak berhasil login, maka akan gagal masuk karena yang bisa masuk itu hanyalah admin. Kemudian masuk ke bagian 6 yaitu pengujian untuk kontrol error dan exception handling. Kami melakukan pengujian untuk memastikan sistem dapat menangani kesalahan atau permintaan yang tidak valid tanpa menyebabkan aplikasi berhenti beroperasi dengan cara pengguna mengakses URL yang tidak tersedia pada sistem. Berikut penerapan dari luaran 4 kontrol error kami. Lalu untuk pengujian kontrol eskalasi hak istimewa, kami tidak melakukan pengujian dikarenakan user yang kami gunakan hanya satu yaitu admin sehingga tidak perlu kontrol eskalasi hak istimewa. Kemudian untuk pengujian perlindungan anti-reversing, kami juga tidak melakukan pengujian dikarenakan aplikasi kami tidak menerapkan mekanisme perlindungan anti-reversing pada source kode kami. Lalu yang terakhir untuk pengujian ketahanan, kami juga tidak melakukan pengujian dikarenakan beban pengujian untuk mengukur performa aplikasi kami bukanlah termasuk beban pengujian yang tinggi, sehingga kami tidak melakukan pengujian ketahanan. Luaran 5,
Apakah terdapat kriteria penyelesaian untuk fungsionalitas dan keamanan software dengan milestones yang jelas? Ya, pengembangan sistem kami dilakukan berdasarkan fitur yang telah direncanakan, seperti dashboard, peta real time, riwayat pergerakan, konfigurasi LoRa, notifikasi, dan manajemen aset. Yang kedua, apakah terdapat mekanisme untuk menangani permintaan perubahan pada penerapan software? Ya, kami melakukan perubahan fitur itu kami lakukan selama proses pengembangan berdasarkan hasil pengujian dan evaluasi, misalnya penambahan halaman konfigurasi LoRa, profile, notification, serta perbaikan dashboard. Yang ketiga, apakah terdapat mekanisme persetujuan atau penolakan untuk menerapkan atau merilis software? Kami belum menerapkan aplikasi karena aplikasi masih berada dalam tahap pengembangan dan pengujian, sehingga belum memiliki mekanisme persetujuan approval untuk deploy atau rilis ke lingkungan produksi. Yang keempat, apakah terdapat kebijakan untuk penerimaan dan pengecualian risiko? Kami belum menerapkan karena kebijakan formal terkait penerimaan maupun pengecualian risiko keamanan, aplikasi masih dikembangkan untuk kebutuhan penelitian dan pengujian. Berikut bukti untuk kriteria penyelesaiannya. Lalu untuk luaran 5, dokumentasi software. Apakah terdapat dokumentasi software yang memadai yang meliputi hal berikut: perancangan, penginstalan, pengaturan konfigurasi, penggunaan, pengaturan? Iya, kami memiliki dokumentasi berupa perancangan sistem, panduan instalasi konfigurasi flash, MySQL LoRa, gateway, serta panduan penggunaan aplikasi. Kami juga memiliki dokumentasi software kami. Untuk bagian verifikasi dan validasi, apakah dilakukan review pada akhir setiap tahap untuk memastikan bahwa software berfungsi seperti yang diharapkan dan memenuhi spesifikasi bisnis yang diharapkan? Ya, kami melakukan review terhadap setiap modul, contohnya login, dashboard, manajemen aset, peta riwayat pergerakan. Setelah implementasi untuk memastikan fungsi berjalan sesuai kebutuhan. Untuk pengujian, apakah sudah dilakukan pengujian untuk memastikan persyaratan sudah dipenuhi dan menentukan penyimpangan yang diharapkan dengan melakukan hal berikut? Ya, kami melakukan pengujian black box pada fitur login, dashboard, riwayat pergerakan, validasi input. Berikut hasil reviewnya, yaitu ada login, dashboard, manajemen aset, peta, dan riwayat pergerakan. Berikut hasil pengujiannya, login dengan akun valid, login dengan password salah, tambah aset, input data kosong, dan edit aset. Di poin 5.3.1, yaitu di poin 5.3, sertifikasi dan akreditasi CNA. 5.3.1, verifikasi software. Tidak, aplikasi belum melalui proses sertifikasi keamanan formal, karena masih berada pada tahap pengembangan dan pengujian akademik. Titik 4.3, yaitu manajemen rilis. Ya, setiap perubahan diuji terlebih dahulu pada lingkungan lokal sebelum digunakan pada pengujian aplikasi. Selanjutnya di poin 5.4.4, bootstrap dan startup yang aman. Ya, aplikasi melakukan inisialisasi flash dan koneksi database saat dijalankan, kemudian menampilkan halaman login sebelum penggunaan mengakses fitur utama. Untuk selanjutnya, luaran 6. Apakah sudah diterapkan kontrol keamanan operasional yang meliputi hal berikut? Sistem sejauh ini menerapkan beberapa kontrol keamanan operasional, yaitu kontrol detektif,
melalui notifikasi dan monitoring status aset, kontrol preventif untuk autentikasi login dan validasi input, serta kontrol korektif melalui perbaikan berdasarkan hasil pengujian. Kontrol kompensasi belum diterapkan secara khusus. Untuk yang kedua, apakah terdapat pemantauan berkelanjutan terhadap sistem software atau proses? Ya, kami melakukan sistem pemantauan aset secara berkelanjutan melalui dashboard real-time yang menampilkan lokasi GPS serta status aset, baterai, RSSI, SNR, serta riwayat pergerakan untuk membantu proses monitoring. Yang ketiga, apakah audit terhadap catatan dan aktivitas software sudah dilakukan secara berkala? Sistem telah menyediakan pencatatan aktivitas berupa riwayat pergerakan aset sebagai bahan monitoring. Namun, audit keamanan perangkat lunak secara berkala belum diterapkan. Berikut adalah buktinya. Ada halaman login, real time, flash API, riwayat lokasi atau riwayat pergerakan aset. Next, apakah terdapat kebijakan atau prosedur yang membuat definisi tentang event alert dan insiden cyber? Di sini saya akan menampilkan halaman dashboard yang menampilkan notifikasi seperti berikut. Lalu pop-up atau alert ketika aset keluar dari geofencing seperti berikut. Dan ini pop-up atau alert ketika di luar geofencing. Halaman monitoring yang menunjukkan status warning atau danger seperti berikut. Apakah terdapat kebijakan atau prosedur yang membuat jenis-jenis insiden cyber yang ditangani? Di sini dashboard monitoring menggunakan aset transmitter seperti ini. Lalu halaman riwayat GPS, status perangkat atau aset pada dashboard seperti ini. Manajemen insiden sistem LoRaPet telah memiliki mekanisme alert yang memberikan notifikasi ketika aset berada pada kondisi tidak normal seperti keluar dari area geofencing atau berstatus warning untuk klasifikasi insiden cyber. Saat ini belum diterapkan secara formal karena sistem masih dalam tahap pengembangan. Begitu juga dengan proses tanggapan insiden, penanganannya masih dilakukan secara manual oleh tim pengembang melalui pemeriksaan login sistem, analisis penyebab masalah, perbaikan dan pengujian ulang hingga sistem kembali berjalan dengan baik. Lalu untuk luaran 6 yang terakhir, di manajemen permasalahan, bagian pemberitahuan insiden cyber. Apakah terdapat prosedur yang mengatur tentang pemberitahuan insiden cyber? Ya, sistem kami memberikan notifikasi kepada pengguna apabila aset berada pada kondisi warning atau terjadi anomali. Akan terdapat notifikasi alert menggunakan font text. Kemudian di bagian analisis akar penyebab, apakah terdapat prosedur yang mengatur tentang analisis akar penyebab dari permasalahan? Kami belum menerapkan analisis akar penyebab, dikarenakan analisis akar penyebab kami lakukan secara manual oleh pengembang saat proses debugging. Belum tersedia fitur khusus pada aplikasi. Di poin 6.3.4 yaitu permintaan perubahan. Ya, perubahan kami lakukan berdasarkan hasil pengujian, masukan dosen, pembimbing atau evaluasi selama proses pengembangan. Selanjutnya di poin 6.3.5 yaitu menerapkan solusi. Ya, solusi kami sepakati yaitu menerapkan pada program yang dilakukan pengujian ulang.
yaitu seperti pada gambar, yaitu logika Gavin stick ini hanya dicek satu kali, lalu hasilnya digunakan oleh proses berikutnya sehingga lebih efisien. Selanjutnya di poin 6.3.6 memantau dan melaporkan. Ya, hasil perbaikan dipantau melalui pengujian ulang dan dokumentasikan pada pelaporan pengembangan sistem. Monitoring dilakukan melalui tabel LoRa Stats. Selanjutnya, di poin 6.4.1 manajemen patch dan kerentanan. Perbaikan bug dan kerentanan dilakukan selama proses pengembangan, namun kami belum menggunakan sistem patch manajemen secara formal. Selanjutnya, di 6 di poin 6.4.2 pencadangan pemulihan dan pengarsipan. Belum diterapkan, sistem belum memiliki mekanisme backup dan recovery otomatis. Pencetangan masih dilakukan secara manual terhadap source code dan database. Dan ini adalah bukti bahwa file LoRa Tracker SQL menjadi bukti backup database. Selanjutnya, di poin 6.5.2 yaitu kriteria penghapusan sunset kriteria. Diterapkan penghentian aplikasi dilakukan berdasarkan kondisi tertentu seperti aplikasi diganti atau tidak lagi digunakan. Selanjutnya di poin 6.5.3 proses penghapusan sunset proses. Sunset proses yang kami terapkan yaitu backup database, menghentikan layanan flash dan perangkat, lalu arsipkan source code serta file database. Di poin 6.5.4 penghapusan informasi dan sanititas media. Diterapkan data yang sudah tidak diperlukan akan dihapus untuk menjaga keamanan informasi. Berikut adalah buktinya. Data aset yang tidak diperlukan dapat dihapus secara permanen melalui endpoint tersedia untuk menjaga keamanan informasi. Sekian dari pemaparan hasil luaran kami. Melalui proyek ini, kami berhasil mengembangkan sistem pelacakan aset bergerak berbasis IoT yang mengintegrasikan teknologi LoRa, GPS, dan AI untuk mendukung pemantauan lokasi aset secara real-time. Selain menghasilkan sistem yang fungsional, proyek ini juga menerapkan prinsip-prinsip keamanan perangkat lunak seperti autentikasi pengguna, pengelolaan hak akses, hashing password, dan validasi data, sehingga sistem dapat menjadi lebih aman, andal, serta mampu meningkatkan efisiensi dan keamanan dalam proses monitoring aset. Sekian, terima kasih.